Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, baru-baru ini kita diperlihatkan ya kabar yang kurang sedap terhadap kebijakan daripada KPK, lembaga yang selama ini kita hargai, kita hormati, justru mengambil langkah ya yang menurut pendapat saya menjatuhkan citranya sendiri ya. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa ada salah satu tahanan, yaitu tahanan KPK yang tanpa ada angin, tanpa ada hujan ya, tiba-tiba dialihkan penahanannya sehingga dilakukan penahanan di rumah. Inilah yang menuai protes ya, sorotan publik begitu banyak, mulai dari DPR, mulai dari pemerhati hukum, ya kan, maki, ya kan. Ini semua menyoroti kebijakan tersebut. Bahkan ya, mantan KPK pun, mantan penyidik juga menyoroti hal ini. Karena ini tidak lazim, teman-teman. Tidak pernah dilakukan sebelumnya. Baru tahun ini terjadi. Supaya tidak menjadi fitnah, teman-teman, saya langsung bacakan informasi ini untuk Anda. Berikut. Dari kabar 24, citra KPK merosot usai sempat ubah Yakut jadi tahanan rumah. Kita bacakan saja ya. Bisniscom Jakarta, citra Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berpotensi menurun setelah tersangka kasus kuota haji 2023-2024 Yakut Kholil Kaumas sempat menjadi tahanan rumah sebelum Lebaran 1447 Hijriah. Menurut mantan penyidik KPK Zudi Purnomo, tindakan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Dia turut menyayangkan tindakan KPK yang justru memicu polemik di masyarakat. Walau akhirnya KPK mencabut status tahanan rumah dan mengembalikan Yakut ke rutan, tapi nasi sudah menjadi bubur. Kecaman terhadap KPK marak di pemberitaan dan sosmed. Tentu ini berbahaya bagi upaya KPK untuk mengembalikan citra mereka agar kembali dipercaya oleh masyarakat. Katanya dalam keterangannya kepada jurnalis. Dia menjelaskan perubahan status penahanan tidak sesederhana yang tertuang dalam KUHP baru. Sebab korupsi dalam simbol kejahatan luar biasa sehingga menempatkan di rutan adalah bagian daripada efek jera. Termasuk katanya KPK harus yakin bahwa kasus yang diusut telah memiliki bukti yang kuat untuk siap dilimpahkan ke pengadilan. Baginya pernyataan dari KPK akan sulit dipercaya kembali oleh publik. Jawaban apapun dari KPK sudah tidak akan digubris publik, sehingga KPK yang sudah menyadari kesalahannya haruslah mempercepat kasus kuota haji agar segera dibawa ke pengadilan, agar publik secara transparan bisa melihat hasilnya. Yudi menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan tahanan lain mengajukan hal yang sama. Selain itu, dia meminta Dewan Pengawas KPK memeriksa proses penyidikan kasus ini agar marwah KPK tetap terjaga. Sehingga dalam hal ini kapasitas Dewas bukan mencampuri penegakan hukum secara material karena mereka tidak masuk ke situ. Namun kejanggalan prosesnya sebagai perbaikan agar tidak terulang peristiwa serupa karena fungsi Dewas menjaga nama baik lembaga dan arah pemberantasan korupsi secara benar.
Sebelumnya, Yakut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihak keluarga Yakut pada 17 Maret 2026 memohon kepada KPK agar tersangka kasus kuota haji tersebut dialihkan jenis penahanannya. Selain itu, dia mengatakan KPK menelaah permohonannya dan mengabulkannya dengan mempertimbangkan pasal 108 ayat 1 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru. Pasal 108 ayat 1 KUHP hanya mengatur tentang jenis penahanan, terdiri dari penangguhan rutan, rumah, dan kota. Sementara pasal 108 ayat 11 mengatur pengalihan jenis penahanan. Dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tembusannya diberikan kepada tersangka, keluarga tersangka, dan instansi yang berkepentingan. Meski sempat berstatus sebagai tahanan rumah, Budi memastikan KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada Yakut. Penyidik pun terus fokus untuk melengkapi berkas penyidikan agar bisa segera dilakukan pelimpahan ke tahap penuntutan, termasuk ketika perkara masuk ke tahap persidangan. Masyarakat juga bisa mengakses setiap fakta-fakta persidangan yang kemudian muncul secara utuh dan menyeluruh, ujarnya. Oke. Kita bahas ya teman-teman, kita bahas. Ini menarik, baru pertama kali ini. Oke ya teman-teman, jadi semua orang tahu, jadi kalau sudah menjadi tahanan KPK itu sulit untuk keluar. Dari kapan sampai sekarang? Jarang-jarang itu, bahkan tidak ada KPK yang sudah menahan orang kemudian mengeluarkan seseorang dengan alasan pengalihan jenis penahanan. Itu baru pertama kali. Ya kan? Ya kalau KPK ini menahan orang tentulah ya dikuatkan dengan bukti-bukti. Kalau dikuatkan dengan bukti-bukti tentu saja untuk mengeluarkan seseorang yang menjadi tahanan ini sulit. Meskipun ada permohonan, meskipun ada hak daripada keluarga tersangka. Yakinlah baru kali ini makanya heboh ini di berbagai media. Jadi tidak boleh juga kita mengelak ya, termasuk KPK ya tidak boleh mengelak. Apa yang dilakukan ini tidak lazim ya, tidak lazim. Meskipun tadi dijelaskan bahwa ada permohonan ya kan. Apakah kalau semua mengajukan permohonan, apakah semua juga diperlakukan seperti ini? Kan tidak. Maka jangan berlindung pada permohonan. Ya kan? Ya ini tadi mantan KPK, ya mantan penyidik KPK mengatakan ini hal yang tidak lazim, bahkan bisa menurunkan citra penyidik KPK. Saya tidak tahu ya seperti apa sebenarnya yang terjadi, tetapi biasanya kalau ada permohonan pengalihan jenis penahanan, tanda kutip ya, maaf ya, ini sesuatu. Nah sesuatu inilah yang harus dibuktikan. Meskipun sekarang ini KPK menarik kembali kebijakannya, tetapi tadi sudah dikatakan nasi telah menjadi bubur. Mana ada tahanan bisa pulang ke rumah, ya kan? Bisa peluk-peluk istri, cium anak, kemudian lebaran. Ini momen ini momen. Jadi sebaiknya ya KPK juga jangan marah. Ini adalah sesuatu banget ya. Ini juga koreksi buat KPK. Ya memang diatur, semuanya diatur. Tetapi janganlah kita gara-gara aturan kemudian kredibilitas kita menjadi menurun. Kalau KPK sudah menahan, tidak akan pernah dikeluarkan. Benar. Tapi kalau sudah begini modelnya, aduh,
Seandainya saja, nih seandainya saja. Ini kan sekarang sudah dikembalikan. Seandainya saja para yang mengkritisi itu tidak bersuara, bagaimana? Ini kan karena dikritisi, karena dikritik, karena ada masukan, maka bergegas KPK perbaiki diri. Akhirnya tahanannya dicabut. Seandainya tidak terjadi demikian, ya kita tidak tahu, ya kan? Jadi maka terima kasihlah ya kepada orang-orang yang mengkritik itu. Kokohkanlah pendirian KPK itu. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do is so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at left.